إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzakumullah. Masih dalam ayat yang ke-61 daripada surat Al-Baqarah, yakni firman-Nya, wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Dan ingatlah di saat kalian wahai Bani Israel berkata kepada nabi kalian Musa, kalian menyatakan lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa sabar untuk makan dari satu jenis makanan. Maka berdoalah engkau, mintakan kepada Allah untuk kami agar Allah mengeluarkan untuk kami tanaman-tanaman yang ada di bumi, dari sayur-mayurnya, dari bangsa timun-timunannya, dari berbagai macam jenis bawang merah, bawang putih, adas dan yang semisalnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, apakah kalian meminta sesuatu yang rendah sebagai pengganti dari sesuatu yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian, turunlah ke negeri-negeri yang ada, kota-kota, kampung-kampung, desa-desa di sekitar kalian. Niscaya kalian akan dapati apa yang kalian minta. Wa duribat 'alaihimuz zillah wal maskanah, sehingga mereka pun tertimpa kerendahan dan kelemahan, kehinaan yang tampak dari fisik mereka dan kelemahan dari mentalitas mereka. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka dahulu suka kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan lebih daripada itu, yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi bi ghairil haq, dengan tanpa hak. Perbuatan mana yang lebih besar daripada membunuh para rasul, para nabi-nabi Allah? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua disebabkan karena mereka berbuat maksiat dan perbuatan i'tida, melampaui batas yang mereka lakukan. Ayat ini berbicara tentang perbuatan Bani Israel yang telah lewat pada masa Musa. Akan tetapi diarahkan pembicaraan ini kepada Bani Israel yang ada di Madinah di masa Rasulullah, yakni di masa ayat ini turun. Perbuatan-perbuatan kalian ini wahai Bani Israel, lihat apa yang telah kalian kerjakan di masa yang telah lewat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini? Karena mereka Bani Israel, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berbangga-bangga dengan salaf mereka. Mereka berbangga-bangga dengan kedudukan mereka sebagai keturunan Israel, keturunan seorang nabi mulia. Dan mereka merasa bahwa diri mereka lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
mereka teristimewakan dibandingkan seluruh daripada makhluk-makhluk di alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka sesuatu yang membuat mata-mata mereka terbelalak. Sesuatu yang mungkin juga bangsa Arab tidak mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi sesuatu yang mereka, Bani Israel, memahami dan mengetahui dan mengakui memang seperti itu kejadian dan keadaan mereka, menyingkap daripada hakikat keadaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada sifat-sifat mulia, orang-orang yang sangat sedikit rasa sabarnya, orang-orang yang bahkan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan brutal, tidak hanya sekedar menolak ayat-ayat Allah, bahkan membunuh para pembawa ayat-ayat Allah tersebut, melakukan berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Itulah keadaan mereka. Maka dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keberadaan mereka, khitabnya, arah pembicaraannya kepada mereka-mereka yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmahnya. Wa minha, berkata Syekh Sa'di rahimahullah berikutnya, dan di antara hikmahnya pula, faedahnya pula, anna ni'matallah 'alal mutaqaddimina minhum ni'mah wasilah ilal mutaakhirin. Bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah lalu, para salafnya mereka, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan mereka dari berbagai macam azab dan siksa kesengsaraan di bawah penindasan tirani Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan mata kepala mereka menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai satu umat yang mulia pada masanya. Allah berikan kepada mereka lewat Rasulnya Musa Furqan, kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Allah turunkan pada mereka manna wa salwa. Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di saat mereka berada dalam taih. Mereka dinaungi oleh awan, tidak langsung tersengat sinar matahari. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah hidupkan mereka setelah mereka tersambar petir. Itu semua merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, Bani Israel. Wa ni'mah 'alal aba, nikmat 'alal abna. Dan nikmat yang diberikan kepada bapak-bapak mereka tentu juga merupakan nikmat bagi anak-anaknya. Faqutibu biha. Maka mereka pun kemudian diarahkan pembicaraan ini kepada mereka sebagai anak-anak keturunan daripada orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Dan nahan ni'am tasmaluhum wa ta'umuhum, karena itu merupakan nikmat-nikmat yang mereka pun juga mencakup mereka, diri-diri mereka, mengena pada diri-diri mereka, sehingga pantas memang untuk mereka berbangga. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya kalian, wahai Bani Israel, di dalam kalian mensikapi nikmat-nikmat tersebut bukan dengan sikap-sikap orang-orang yang mulia. Walaupun tidak seluruh kalian demikian, akan tetapi banyak di antara kalian mensikapi nikmat-nikmat tersebut bukan dengan syukur, bukan dengan sabar, tetapi justru dengan keingkaran. Wa minha, dan juga di antara faedahnya adalah anna khitab lahum bi af'al ghairihim mimma yadul ala anna al-ummatal mustama'a ala dinin tatakafal wa tatasa'at ala masalihiha. Ini juga di antara faedahnya, bahwasannya pembicaraan ini diarahkan kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mereka kerjakan, tetapi dikerjakan oleh pendahulu mereka. Ini menunjukkan bahwasannya umat yang tergabung, yang bersatu dalam satu kelompok umat, begitu, maka mereka berada dalam satu din, satu agama, satu umat, tata kafal. Mereka tentunya saling memikul dan saling bahu-membahu,
saling membantu atas kemaslahatan umat tersebut. Maka apa yang mencoreng nama daripada umat tersebut pada generasi yang telah lalu, itu tentunya menjadi satu catatan hitam sejarah kelam bagi umat tersebut. Akan senantiasa dibaca, dikaji, akan senantiasa dikisahkan dan diceritakan oleh umat-umat yang datang berikutnya. Hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahid. Wa kana al-hadits min ba'dihim haditsan minal jami'. Hingga mereka baik yang telah lewat, mutaqaddimuhum, orang-orang yang terdahulunya ataupun yang belakangan, pada satu masa, satu waktu wahid. Dan kejadian yang menimpa ataupun yang dilakukan dari sebagian mereka merupakan satu kejadian dari, ataupun maksud al-hadis di sini adalah satu pembicaraan tentang sebagian mereka, itu juga mengena pada seluruhnya. Walaupun memang mutaakhiruhum, orang-orang akhir mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian mereka, karena mereka masih satu kesatuan umat, maka pembicaraan terhadap sebagian mereka sama dengan pembicaraan terhadap mereka secara keseluruhan. Seolah-olah dalam satu waktu kejadian tersebut. Lianna ma ya'maluhu ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami', wa ma ya'maluhu minas syarr ya'udu bidaradil jami'. Karena apa yang dilakukan oleh sebagian mereka dari kebaikan-kebaikan, maka kembalinya tentunya kepada kemaslahatan umat tersebut seluruhnya secara kesatuan. Demikian pula apa yang dilakukan dari kejelekan-kejelekan, maka madorotnya juga dirasakan oleh kesemuanya. Sehingga tepat kalau kemudian pembicaraan ini, ayat-ayat ini berbicara tentang keadaan umat-umat yang telah lewat dari Bani Israel, diarahkan kepada umat-umat Bani Israel yang ada pada masa tersebut, pada masa Rasulullah SAW. Wa minha anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha. Dan juga kenapa kok pembicaraannya diarahkan ke mereka ini? Karena perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan pendahulu mereka ini, mayoritasnya orang-orang yang datang berikutnya, orang-orang yang datang belakangan ini, mayunkiruha, mereka tidak mengingkarinya. Warradhi bil ma'siyah syarikun lil 'asi. Dan orang yang ridha terhadap kemaksiatan, maka dia ini terlibat, termasuk andil, syarik terhadap si pelaku maksiat itu sendiri. Ila ghairi dzalika minal hikam allati la ya'lamuha illallah. Dan yang lainnya daripada hikmah-hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Itu sebagian daripada hikmah-hikmah yang ada. Maka kemuliaan daripada umat ini yang dilakukan oleh generasi pertamanya pun menjadi kemuliaan bagi umat ini yang ada pada generasi berikutnya. Keutamaan umat Islam disebabkan karena kecemerlangan daripada generasi pertamanya. Demikian pula sebaliknya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mayoritas daripada pendahulu-pendahulu mereka, atau banyak dari pendahulu-pendahulu mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji. Tentunya itu menjadi sesuatu yang tercela dan menjadi sejarah hitam bagi mereka. Tsumma qala ta'ala hakiman bainal firaq al-kitabiyyah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menjadi hakim. Allah Subhanahu wa taala memutuskan
menjadi hakim yang menjelaskan tentang berbagai macam firqah, kelompok dari ahlul kitab. Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini di antara ayat yang dijadikan dalil oleh para pengusung pluralisme. Maka tetapi sangat jauh sekali pendalilan dengan ayat ini dari apa yang mereka klaim. Baik, kita baca bagaimana penjelasan tafsir daripada ayat ini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah. Syekh Sa'di nanti akan menjelaskan bahwa Sabi'ah ini bagian daripada firqah Nasara. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh dari mereka-mereka ini semua, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Ini jadikan dalil sebagai pluralisme, bahwa masing-masing agama benar, semuanya baik. Semuanya mengajak kepada Allah. Siapa saja yang penting dia beriman kepada Allah. Apakah dia Muslim, ataukah Yahudi, ataukah Nasrani, ataukah Sabi. Maka mereka sepantasnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Semua akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan heran nanti kalau kalian masuk surga, kalian akan bertemu dengan siapa? Najib Gandhi, Mahatma Gandhi. Dan heran kalau ternyata nanti bertemu dengan Ibunda Teresia dan sebagainya. Alhamdulillah ada kalimat-kalimat seperti ini. Para pengusung daripada pluralisme. Wallahu musta'an. Yang dia kan bertemu dengan Simon Peres, orang Yahudi. Berdalil dengan semisal ayat-ayat seperti ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapa saja, baik itu orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'i. Siapa saja di antara mereka yang mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Baik, berkata Syekh Sa'di, wa hadzal hukmu 'ala ahli kitab khassah. Dan hukum ini berlaku bagi ahlul kitab secara khusus. Li'anna as-sabiin as-sahih annahu min jumlah firqin nasara. Sabiin itu menurut pendapat yang benar bahwasanya mereka itu termasuk daripada bilangan kelompok-kelompok yang ada pada Nasara. Fa akhbarallah al-mu'minina min hadhil ummah. Maka Allah beritakan bahwa orang-orang yang beriman daripada umat ini, umat Muhammad, wal yahud wan nasara was sabiin, dan orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sabiin, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, wa saddaqu rusulahum, dan membenarkan rasul-rasul mereka, fa inna lahumul ajrul azim wal amn, maka mereka mendapatkan pahala yang besar dan keamanan. Pahala yang besar dengan mendapatkan surga dan keamanan dari azab neraka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula akan bersedih hati. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, adapun orang yang kafir di antara mereka terhadap Allah dan rasul-rasulnya dan hari akhir,
fahuwa bididdi hadhil hal, maka mereka mendapatkan keadaan yang sebaliknya. Fa'alaihil khawf wal huzn, tentunya mereka mendapatkan rasa takut dan rasa sedih hati, kesedihan. Baik. Setelah menjelaskan kalimat ini, beliau mengatakan was-sahih anna hadzal hukma baina hadhihi at-tawa'if min haitsu hum. Dan yang benar bahwasanya hukum ini di antara kelompok-kelompok tadi dilihat dari sisi mereka masing-masing. La bin nisbah ilal iman bi Muhammadin, bukan dilihat dari sisi keimanannya kepada Muhammad. Jadi di sini as-sahih berarti di situ ada khilaf di kalangan para mufassirin. Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya siapa saja yang beriman, ya, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara wasabiin, dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang mereka beriman kepada Muhammad. Begitu. Siapa saja yang beriman dari selain kelompok-kelompok ahli kitab tadi dan beriman kepada Muhammad, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW dalam hal ini, dan orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin yang beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok mufassirin yang pertama. Maka mereka mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Baik. Sedangkan yang disahihkan dan yang dirajihkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya ayat ini berbicara terkait dengan masing-masing daripada kelompok-kelompok ini tadi, masing-masingnya, bukan dilihat dari keimanan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ya, ayat ini berbicara tentang pengkabaran, mengkabarkan tentang kondisi-kondisi mereka, mengkabarkan tentang kondisi-kondisi masing-masing firqah tadi, ya. Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi-kondisi mereka di mana mereka beriman dengan masing-masing para rasul yang diutus kepada mereka. Jadi Syekh Sa'di merujukkan pendapat ini, di mana kaitannya dengan penafsiran sebelumnya terkait dengan kisah-kisah Bani Israel. Kisah-kisah Bani Israel, yang itu kejadian-kejadian yang telah lewat, dan ayat ini pun masih merupakan bagian daripada kisah-kisah tersebut. Baik. Wa anna hadza madmun ahwalihim, dan bahwasanya inilah kandungan daripada kondisi-kondisi mereka. Wa hadhihi tawa'if wa hadhihi tariqatul Qur'an idza waqa'a fi ba'dhin nufus 'inda siyaqil ayat ba'dul awham. Dan memang metode Al-Qur'an seperti ini. Apabila terjadi pada sebagian, mungkin jiwa-jiwa sebagian orang, pada hati sebagian orang, di saat melihat konteks-konteks ayat, kemudian muncul berbagai macam anggapan-anggapan yang keliru, maka disebutkan kalimat yang akan menjadi penjelas daripada anggapan-anggapan tersebut, sehingga tidak lagi terjatuh dalam auham, anggapan-anggapan yang salah. Nah, apa maksudnya? Ini nanti akan dijelaskan. Li'annahu tanzilu man ya'lamul asya' qabla wujudiha. Karena Al-Quran itu memang diturunkan dari dat yang mengetahui perkara-perkara sebelum terjadinya. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan dari dat yang rahmatnya itu mencakup segala sesuatu. Nah, ini baru kemudian beliau menjelaskan maksud daripada apa yang beliau maukan. Wa dzalika wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa dammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qabaihahum rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus. Nah, ini auham yang dimaksudkan di sini. Yang demikian itu wallahu a'lam disebabkan karena di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israil, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan menyebutkan tentang kemaksiatan mereka, menyebutkan tentang kejelekan mereka.
rubbama waqa fi ba'din nufus annahum kulluhum yasmaluhumuz dzam. Bisa jadi ya kemudian terjadi pada sebagian jiwa-jiwa, sebagian orang dalam hati mereka merasa bahwasanya ini berarti kena kita semua. Yasmaluhum adzab. Celaan ini mengena kepada kita semua. Bani Israel. Nasara itu Bani Israel dalam artian orang-orang yang menjadi pengikutnya Isa, ya. Adalah Bani Israel juga. Berarti kita semua kena kalau begitu. Ya. Yasmaluhum adzab. Fa'al bari ta'ala an yubayyin man lam yurhibu adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki untuk menjelaskan orang-orang yang tidak terkena daripada celaan tersebut. Minhum, di antara kelompok-kelompok tadi, biwasfih dengan sifat-sifatnya. Walam maka aidan zikru Bani Israil khassah yuhimul ikhtisas bihim dzakar ta'ala hukman aman. Yani kemudian dikhawatirkan nanti berarti Bani Israel secara keseluruhan yang mengena ya, terkena daripada celaan-celaan yang tersebut tadi. Mereka membunuh para nabi, mereka berbuat i'tida, mereka melakukan berbagai maksiat, mereka tidak sabar, mereka ini dan itu, ya, menolak ayat-ayat Allah dan sebagainya. Merasa semuanya terkena, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian di dalam ayat ini. Dan tidak hanya disebutkan Bani Israel saja, juga Nasara dan Sabi'in disebabkan kenapa? Di sini sudah menyatakan walam makana ayatan dzikru Bani Israil khassah yuhim al-ikhtisas bihim. Dan di saat penyebutan Bani Israel secara khusus bisa disalahpahami bahwa hukum tersebut hanya mengena pada mereka saja. Zakar ta'ala hukman aman. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hukum secara umum. Yasmal atawa'id kullaha, yang mencakup seluruh daripada kelompok-kelompok yang ada. Lihat tabih al-haq, supaya menjadi jelaslah kebenaran. Wa yazulu tawahub wal iskal, dan hilang berbagai macam anggapan-anggapan dan muskilat. Yani semuanya. Ini dilihat dari orang-orang bangsa-bangsa dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang hidup sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembicaraan sebelumnya adalah berkisah tentang kisah-kisah Bani Israel yang telah lewat. Supaya tidak disalahpahami, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan faedah secara umum bahwa siapa saja baik yang beriman pada umat ini dan yang beriman daripada Yahudi, Nasrani, Sabi'in, beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh pada masa-masa tersebut, maka mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rasa takut, tidak ada sedih hati. Adapun orang-orang yang mereka hidup setelah diutusnya Muhammad, maka ada dalil-dalil tersendiri. Ya, ada dalil-dalil tersendiri yang mewajibkan untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasannya barang siapa yang tidak beriman setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Rasul menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu la yasma'u bi min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma mata wa lam yu'min bi illa kana min ashabin nar." Demi zat aku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku ini seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Yang ini menumpas dan melibas habis subhat para pengusung pluralisme. Fa subhana man awda'a fi kitabihi ma yudhiru uqulal alamin. Maka Maha Suci Allah yang meletakkan di dalam kitabnya, menempatkan di dalam kitabnya perkara yang membuat takjub akal-akal seluruh alam semesta. Tsumma tabaraka wa ta'ala yubihu Bani Israil bima fa'ala salafahum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan berbicara tentang kembali berbicara tentang perkara-perkara yang akan menjelekkan Bani Israil disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh generasi pendahulu mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allah.